Sobat Chemistry, perkenalkan nama saya Winanda Oktaviani Lestari Menggol dari kelas PSPK 23D dengan NIM 423313162. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah praktikum kinetika dan keseimbangan kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi solut antara dua zat pelarut yang tak tercampur. Happy watching guys! Distribusi solut antara dua zat pelarut yang tak tercampur. Pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu distribusi solut? Nah, distribusi solut adalah fenomena di mana suatu zat terlarut atau solut akan terbagi atau terdistribusi di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur ketika solut tersebut ditambahkan ke dalam sistem dua pelarut tersebut. Nah, proses ini didasarkan pada prinsip bahwa solut akan cenderung larut dalam pelarut yang memiliki afinitas atau yang biasa dikatakan dengan daya tarik itu lebih besar terhadapnya. Kemudian ada hukum distribusi Nernst. Nah, hukum distribusi Nernst adalah prinsip dasar yang menjelaskan fenomena distribusi solut. Hukum ini menyatakan bahwa pada suhu tetap, rasio konsentrasi solut dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur akan konstan, asalkan solut tersebut tidak mengalami perubahan kimia dalam satu pelarut. Secara matematis, hukum distribusi Nernst dapat dinyatakan yaitu dengan rumus K sama dengan solut 1 dibagi dengan solut 2, di mana K ini sebagai koefisien distribusi atau koefisien partisi, dan juga solut pertama ini dikatakan sebagai konsentrasi solut dalam pelarut pertama, dan solut kedua ini dikatakan sebagai konsentrasi solut dalam pelarut kedua. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi solut. Yang pertama itu yaitu jenis solut dan pelarut. Nah, afinitas antara solut dan pelarut ini sangat menentukan adanya distribusi solut. Solut akan lebih banyak terdistribusi dalam pelarut yang memiliki polaritas atau sifat kimia yang mirip dengannya. Yang kedua itu ada faktor suhu. Nah, suhu pun dapat mempengaruhi kelarutan solut dalam pelarut, di mana perubahan suhu ini dapat mengubah koefisien distribusi. Kemudian yang ketiga itu ada pH, di mana jika solut adalah asam atau basa lemah, pH larutan akan dapat mempengaruhi ionisasi solut yang pada gilirannya mempengaruhi distribusinya. Kemudian itu ada konsentrasi pelarut, di mana pada konsentrasi yang sangat tinggi, hukum distribusi Nernst mungkin tidak berlaku. Ini dikarenakan interaksi antar molekul solut menjadi signifikan. Kemudian adanya zat lain. Nah, zat lain yang ada dalam sistem ini dapat berinteraksi dengan solut atau pelarut, sehingga ini dapat mempengaruhi distribusi solut. Nah, distribusi solut memiliki banyak penerapannya dalam berbagai bidang. Yang pertama antara lain yaitu ada ekstraksi pelarut. Nah, teknik ini digunakan untuk memisahkan solut dari campuran dengan menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur. Kemudian yang kedua ini ada kromatografi. Nah, prinsip distribusi solut ini digunakan dalam berbagai teknik kromatografi. Seperti contohnya itu ada kromatografi cair-cair dan kromatografi gas dan cair. Kemudian pada analisis farmasi. Nah, distribusi solut ini digunakan untuk menentukan kelarutan dan juga dalam obat-obatan yang penting dalam pengembangan obat. Kemudian itu ada analisis lingkungan. Nah, distribusi solut digunakan untuk mempelajari distribusi polutan di lingkungan. Contohnya itu bisa kita buat contoh sederhananya itu misalkan nih kita memiliki larutan iodin dalam air. Nah, ketika kita ingin mengekstraksi iodin dari air ini menggunakan pelarut organik seperti kita gunakan contoh misalnya karbon tetaklorida CCl4. Nah, iodin ini akan lebih larut dalam CCl4
dibanding dalam H2O. Ketika CCl4 ditambahkan ke dalam larutan iodin dalam air dan campuran itu tersebut dikocok, itu iodin akan terdistribusi antara kedua pelarut. Nah, setelah lapisan pelarut terpisah, sebagian besar iodin akan berada dalam lapisan CCl4 karena afinitasnya ini yang lebih besar terhadap pelarut organik ini. Baik, sekian materi dasar ya. Saya ucapkan terima kasih banyak.